Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita bahas semerdeka apa kita di era ekonomi digital. Siaran Ruang Publik KBR diperdengarkan di 50 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, juga melalui streaming di kbr.id dan tentunya Anda sedang menyimak melalui channel YouTube KBR Media. Dan karena siaran pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak membuka live interaktif pertanyaan untuk pendengar. Dan tentunya saudara, Indonesia tahun ini genap berusia 80 tahun, menandai 8 dekade sebagai negara merdeka. Namun kata merdeka sering sekali jadi perdebatan nih ya, karena banyak yang menganggap kita itu belum sepenuhnya lepas dari penjajahan. Dan bentuk penjajahan juga maupun pelakunya sampai saat ini berubah-berubah dan bersalin rupa tergantung dengan era yang dihidupi saat ini. Di abad 21 eranya digitalisasi juga peki kemerdekaan toh belum juga sepenuhnya lantang terdengar gitu ya. Ada berbagai belenggu yang justru muncul dalam bentuk fitur-fitur canggih. Misalnya tiba-tiba sebagian warga nggak bisa nih akses uangnya sendiri karena rekeningnya diblokir oleh PPATK yang kemarin ramai gitu ya. Belum sepenuhnya pulih dari kepanikan akibat kebijakan ini, warga juga dikagetin lagi dengan rencana pemerintah yang meluncurkan Payment ID yang bisa memantau transaksi keuangan masyarakat. Publik lantas bertanya-tanya, apa sih makna merdeka kalau nyatanya negara bisa memata-matai aktivitas warganya? Adakah demokrasi dalam ekonomi dan khususnya di era ekonomi digital saat ini? Ya, topik ini kita akan bahas bersama dengan Rani Septia, peneliti ekonomi digital Center of Economic and Law Studies Helios, juga bersama dengan Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI yang pagi hari ini sudah datang ke studio KBR. Selamat pagi Mbak Rani, Mas Arif. Pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Merdeka Sehat. nih kita udah 17-an. Oke, Mbak Rani, bicara soal Payment ID yang tadi aku sempat singgung juga di awal gitu ya, soal kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang kita lihat di bidang ekonomi digital sekarang ini kan seperti misalnya penarikan pajak UKM e-commerce gitu ya, terus juga ada pemblokiran rekening dorman sampai dengan rencana pemantauan transaksi digital lewat Payment ID. Gimana nih Mbak Rani Anda melihatnya? Kalau kita lihat digitalisasi itu emang take off ya, ketika udah lama sebenarnya cuman sangat take off ketika COVID gitu. Jadi kita sangat dipaksa untuk beralih dari yang dulu kita seringnya cash, terus kemudian ke digital gitu, jadi cashless gitu. Nah, di situ memang kalau dari laporan Google, Temasek, dan Bain di 2030 itu kita diperkirakan sampai pertumbuhan kita ya sampai 200 billion gitu US dollar. Berarti itu kan sangat besar gitu. Tapi itu pun sepertinya akan dikoreksi karena banyak hal yang mungkin tidak akan seperti itu pertumbuhannya. Salah satunya adalah melemahnya daya beli. Nah, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi digital itu memang sangat besar gitu. Nah, kalau kita lihat dari hitungan kami gitu, dari pembayaran digital saja potensinya itu proyeksinya di 2025 kami memproyeksikan sampai 2.900 triliun. Wow. Jadi itu transaksinya sangat besar ya di pembayaran digital. Nah, kalau kita lihat memang potensi yang besar tadi, ada kemungkinan pemerintah melihat nih, oh ini ekonomi digital, sebuah potensi yang besar bisa kita pajakin nih. Makanya tadi ada e-commerce kan. E-commerce sebenarnya itu kalau kita lihat memang bisa dipajak ya, tapi kalau dilihat dari aturannya e-commerce yang mengambil pajak itu sebenarnya mempermudah artinya sebenarnya hanya untuk membuat pelaku usaha lebih taat. Tapi e-commerce yang menjadi perpanjangan tangan itu yang sebenarnya banyak diprotes begitu. Apakah itu sudah tepat atau tidak? Karena banyak penolakan begitu ketika e-commerce yang mengambil sebagai pengumpul pajak begitu kan. Tapi dari pemerintah pembelaannya adalah ini untuk taat supaya orang lebih taat pajak, pelaku usaha lebih taat pajak begitu. Nah, kemudian juga PPATK ya. Tadi kalau kita lihat, kita bicarakan judi online. Judi online itu sudah mencapai lebih dari 1.200 triliun gitu, transaksinya. Nah, itu salah satu side effect dari ekonomi digital gitu kan. Karena sekarang ketika orang main judi, begitu mudahnya untuk top up dengan e-wallet dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang itu potensi besar, tetapi juga banyak dampak-dampak negatif dari adanya digitalisasi tadi.
Jadi pemerintah melihat di satu sisi kita bisa nih mendapatkan pendapatan dari sini, tetapi di sini juga banyak potensi-potensi kriminalitas yang ada dari ekonomi digital itu sendiri. Begitu. Berarti ada aja celahnya ya dari pemerintah ya. Benar Ada sekali. aja cari. Nah kalau Mas Arief gimana nih Anda melihatnya gitu ya soal kemerdekaan gitu ya. Ini pas banget kan kemerdekaan era digital ini yang semakin dilihat dan juga disorot pas pemerintah ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang makin mempersempit lah ruang gerak masyarakat juga gitu kan. Kok kemal banget sih, kayak pemaksimal gitu ya. Gimana nih Mas Arief ngeliatnya? Iya, saya pikir kalau kita bicara kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan ini kan sebetulnya membebaskan masyarakat ya, yang dulu namanya belum ada ya, disebutnya Hindia Belanda, sekarang merdeka dengan sebutan Indonesia. Kita ingin merdeka dari ketidakadilan, kita ingin merdeka dari penindasan ya, kemudian dari diskriminasi dan juga dari penderitaan dan juga spionase dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak penjajah. Saat itu ada Belanda, ada Jepang gitu ya. Itu yang kita inginkan gitu ya. Dan kalau kita kemudian cek kembali ya di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinia pembukaan ya. Di situ kita diingatkan bahwa tujuan merdeka itu ya, kita ingin kemudian menciptakan apa yang disebut dengan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menciptakan kesejahteraan bagi umum, artinya bagi masyarakat secara luas, bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita kemudian harus bertanya hari ini apakah kemudian kita merdeka ketika dalam konteks digital hari ini ya. Kemudian ada tadi pemblokiran terhadap rekening masyarakat yang dilakukan oleh PPATK, tapi kemudian intensinya adalah intensi mencurigai, intensi menganggap masyarakat itu kalau tidak melakukan transaksi dalam kurun waktu tertentu, 3 bulan ya katanya ya, betul. Itu bisa diblokir. Padahal ketentuannya ya, di dalam ketentuan permennya ya, itu harus tegas, ada yang harus digarisbawahi. Kalau ada indikasi tindak pidana, ya, artinya itu udah kalau dalam konteks penegakan hukum itu ada di wilayah penyelidikan, penyidikan, pro justisia. Artinya sudah ada proses hukum yang berjalan, bukan tiba-tiba diblokir. Jadi nggak pukul rata semuanya gitu. Nggak bisa. Dan ini kan dampaknya serius, Ya, apalagi betul. yang namanya pemblokiran itu kalau dalam konteks hukum itu masuk dalam kategori upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Ya ini upaya khusus yang memang diberikan kepada penegak hukum, yang levelnya memang harusnya izin pengadilan, agar ada pengawasan, dan mestinya bukan hanya diatur di dalam permen doang, tapi juga diatur di dalam undang-undang. Undang-undang perbankan sendiri bilang loh, mereka bisa blokir itu kalau dalam kurun waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, ini Itu malah dalam konteks perbankan loh. Ini Lebih baru 3 ya. bulan. Iya. Dengan kemudian asumsi bahwa ini patut diduga ya kan akan digunakan, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kemudian tidak bertanggung jawab untuk judi online, untuk kemudian pinjaman online, dan untuk kejahatan TPPO. Ya, itu memang kejahatan yang harus kita berantas. Pertanyaannya adalah jangan kemudian praduga bersalah pada masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Dalam negara demokrasi, ya, negara merdeka seperti yang kita rasakan seharusnya ya, begitu ya. Mestinya rakyat itu tadi sebagaimana cita-cita negara, dilindungi, ya, diayomi, dihormati hak-haknya, dan satu lagi juga kesejahteraan bagi masyarakat yang kemudian diperjuangkan oleh negara. Tapi pertanyaan dengan penutupan rekening seperti itu secara sewenang-wenang ya, kalau kita bisa mengatakan, justru kan akan membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Kemudian itu juga menghambat
kemudian aktivitas ekonomi mereka kan, ya kan? Betul. Nah, dan saya kira ini yang jadi persoalan begitu. Selain itu juga kalau kita bicara soal kemerdekaan kita hari ini, khususnya terkait dengan kebebasan masyarakat, kemerdekaan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, mengkritik pemerintahan, bukan dalam kerangka kritik itu kemudian menjelek-jelekan ya. Kritik itu kalau dalam negara demokrasi kan sebetulnya adalah sebuah vitamin ya. Sebuah bentuk kecintaan warga negara terhadap warganya agar kemudian bangsa, negara, pemerintahannya itu berjalan baik dan tujuan negara tercapai. Tetapi hari ini Mbak Naomi, jadi kita harus bersedih juga. Ternyata kebebasan sipil atau kemerdekaan warga negara Indonesia hari ini di ulang tahun Indonesia yang ke-80 ternyata semakin memburuk begitu ya. Kenapa? Karena dalam 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, itu ternyata Indonesia itu indeks demokrasinya semakin menurun. Ya, indeks demokrasi itu diukur dari 5 hal. Pertama adalah soal kebebasan sipilnya, kebebasan masyarakatnya untuk berpikir, berpendapat, berekspresi. Terus kemudian yang kedua berkenaan dengan bagaimana budaya politik, ya. Bagaimana kemudian yang ketiga adalah soal pluralisme dan juga proses pemilunya, dan yang terakhir bagaimana berjalannya fungsi pemerintahan, ya. Itu diukur, dan ternyata yang paling buruk nilainya itu kebebasan sipil kita, ya. Jadi itu kemudian ditunjukkan dalam beberapa survei dan juga riset, misalkan SRMC gitu ya, Saiful Munjani Research Center itu 2024 kemudian merilis data bahwa 50, sekian ya masyarakat Indonesia itu di antara itu dibagi dua, itu antara 20%-an sampai 30%-an itu sangat khawatir untuk kemudian berbicara atau menyampaikan pendapat, ekspresi terkait dengan politik. Sangat takut. Kemudian sebagian lagi itu khawatir, sering khawatir untuk kemudian berbicara, berpendapat, berekspresi, berkutat terkait dengan politik. Lah, ini maknanya apa? Maknanya adalah kok di masyarakat yang negaranya demokratis, berpendapat atau berekspresi terkait dengan politik yang itu haknya dalam negara demokrasi yang dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi kok justru malah sangat takut. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Artinya apa? Ada persoalan menyempitnya ruang kebebasan sipil yang mestinya kemudian dihormati, dilindungi negara, tapi justru memang faktanya dalam beberapa tahun terakhir ini banyak direpresi. Sebelum dilanjut mungkin Mas Arief, okay. kita juga mau tanya sama Mbak Rani lagi nih. Mbak Rani tadi seperti yang udah dijelaskan secara luas juga oleh Mas Arief gitu ya dari LBHI. Anda melihatnya seperti apa nih Mbak Rani, plus minusnya mungkin dari payment ID? Kalau dari situ kita lihat ya, memang di satu sisi pemerintah selalu bilang bahwa ini upaya untuk melindungi ya Mas tadi kan, melindungi masyarakat dari tadi adanya judi online dan lain-lain. Tapi Mas Arief juga tadi menjelaskan bahwa ini tuh seperti praduga tak bersalah gitu kan. Praduga bersalah jadinya ya. Jadi dianggap semua masyarakat tuh salah gitu kan. Nah, di situ memang kalau kita lihat ya, selama ini kan PPATK itu menindak ketika ada laporan dari perbankan gitu kan. Jadi ketika perbankan itu mendeteksi bahwa ada aliran dana atau transaksi mencurigakan, baru dilaporkan ke PPATK. Begitu baru PPATK yang memproses. Tapi kalau misalnya payment ID diterapkan gitu, itu tidak perlu laporan perbankan gitu. Langsung bisa dilakukan gitu. Langsung begitu. Ya, langsung bisa dilakukan. Nah, di situ tentu kalau dari masyarakat khawatir ya, karena apalagi setelah kebijakan kemarin ya,
kita setuju untuk transfer data gitu. Nah tiba-tiba sekarang kita mau dibikin payment ID nih, apakah ini juga bagian yang akan ditransfer gitu kan, kita nggak tahu. Yang pasti ini masyarakat merasa pemerintah sudah terlalu masuk terlalu dalam nih sampai ke melihat transaksi gitu. Nah tapi di satu sisi kalau kita lihat itu sebenarnya agak mirip Slick ya. Kalau Slick itu kan melihatnya kredit. Nah kalau ini transaksi, aktivitas transaksi gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa ini kebijakan yang nggak bisa terburu-buru gitu. Kalau memang itu ingin diberlakukan untuk bansos gitu kan, karena kemarin isunya banyak bantuan sosial itu dipakai untuk judi online. Oke, silahkan lakukan. Gitu. Karena itu kan uang pajak. Nah, itu memang harus dilacak begitu kemana alirannya. Tapi ketika ini diperluas ke seluruh masyarakat, nah nanti masyarakat menjadi takut. Satu, itu tidak percaya lagi dengan pemerintah. Nah, yang kita takutkan adalah justru masyarakat malah panik gitu. Yang awalnya kita mau jadi cashless gitu kan, cashless sudah inklusi keuangan kita sudah 85% dan sudah banyak masyarakat yang beralih ke pembayaran digital. Justru karena ada ketidakinginan masyarakat untuk dilihat transaksinya, ini malah nanti panik masyarakat, yang ada masyarakat berbondong-bondong ke bank, tarik uang gitu. Itu yang kita takutkan. Sampai banyak POV juga di medsos gitu ya, banyak yang memes yang bilang beli cireng aja pakai QRIS. Itu sampai kepantau gitu, hal sepele gitu. Iya benar sekali. Tadi penjelasan dari Mas Arief dan juga Mbak Rani sangat menarik banget begitu ya, bahwa kita juga melihat landasan hukumnya juga yang sering dipakai pemerintah itu harus bisa dilihat secara luas begitu kan. Nah kalau disambungin lagi nih Mbak Rani, dari Anda sendiri landasan hukum yang memang harus sering dipakai oleh pemerintah ini untuk bisa ngatur aktivitas ekonomi keuangan masyarakat ini, apakah udah pas atau gimana nih Anda ngelihatnya? Kalau tadi Mas Arief bilang ya, undang-undang perbankan itu 6-1 tahun gitu kan, baru bisa dibekukan. Tapi ternyata demi kepentingannya itu diperpendek ya Mas, jadi 3 bulan. Jadi kan itu diatur sesuai keperluannya pemerintah ya, kelihatannya seperti itu gitu. Jadi kelihatan kalau mereka perlunya apa, undang-undang itu kayaknya bisa diubah seperlunya ya Mas ya. Nah itu yang membuat kita takut gitu ya. Kalau kita lihat juga kasus Tom Lembong gitu kan Mas, kayaknya semua orang bisa aja tuh kena masalah hukum gitu kan. Nah, kalau kasusnya payment ID nih, kita kan takut ya dari ketika ada ketakutan, ketika pemerintah punya akses semua itu, dan Mas Arief pasti lebih tahu tentang UU PDP yang belum ada turunannya gitu kan. Kita kan nggak bisa, gimana nih kalau misalnya kita dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak lakukan. Nah, pasti ada ketakutan seperti itu. Jadi kalau saya lihat dengan apa yang terjadi gitu, kemarin kasusnya PPATK gitu, secara undang-undang ada aturannya gitu, tetapi sekarang mereka buat 3 bulan tidak ada transaksi itu bisa dibekukan gitu kan. Berarti itu dibuat sesuai keperluan pemerintah saja. Nah, meskipun Mbak Rani, kenapa sih pemerintah tuh makin getol aja ngelakuin hal ini ya, gitu? Ya memang karena alasannya tadi untuk melindungi ya, balik lagi alasannya untuk melindungi. Tapi ya yang alasannya untuk melindungi justru malah seperti menduga-duga bahwa masyarakat ini membuat kesalahan gitu kan, seperti yang Mas Arief bilang gitu. Jadi memang karena potensinya tadi besar ya Mbak, potensinya besar, dan memang judi online, kalau kita bicarakan judi online ya, judi online kemudian pencucian uang itu memang itu yang sebenarnya seharusnya jika pemerintah memang mau menyasar itu memang harus disasar. Tapi kembali lagi bahwa kalau itu sasarannya berarti ya pemerintah sedang menduga seluruh warga Indonesia melakukan itu gitu kan Mas, kalau misalnya semuanya dibekukan begitu. Jadi karena memang potensinya besar, potensi untuk ekonominya ya besar, tapi juga potensi kriminalnya juga besar gitu. Tadi menyinggung yang Mas Arief juga bilang gitu kan, bahwa soal trust issue-nya masyarakat gitu kan. Sebenarnya dampak ke depannya gimana nih kalau ini tetap berlanjut? Iya. Kalau kita melihat sebetulnya bukan hanya di wilayah demokrasi ekonomi ya, misalkan di kasus-kasus digital begitu ya, tapi juga di sektor-sektor kebebasan sipil seperti kemerdekaan berpendapat, berekspresi itu terjadi. Lagi-lagi saya ingin mengatakan pemblokiran itu kan sebenarnya upaya paksa, sama halnya seperti praktek penangkapan, ya, penahanan dan juga penyadapan. Nah yang ini ternyata dalam praktek pemerintahan kita
dalam kurun waktu mungkin periode pemerintahan ya 2 presiden terakhir inilah ya. Ya ini semakin sering disalahgunakan. Ya. Apakah kemudian itu tidak boleh kalau dalam kerangka penegakan hukum? Boleh. Ya. Apakah tidak boleh kalau ini dalam kerangka untuk melindungi kepentingan nasional gitu ya, kepentingan masyarakat yang lebih luas? Ya dimungkinkan, tetapi Indonesia ini sekali lagi negara demokrasi, negara hukum gitu ya. Pembatasan hak masyarakat gitu ya. Ada syaratnya, nggak boleh sewenang-wenang suka-suka pemerintah. Ya atau tadi kata Mbak Rani ya tergantung kepentingannya pemerintah. Tidak begitu. Negara demokrasi itu masyarakat, rakyat itu subjek, bukan objek yang bisa kapan aja kemudian atur oleh pemerintah sesuka-sukanya. Tidak. Justru ada dalam negara demokrasi, rakyat sebagai subjek yang mengatur pemerintah, ngatur negara dengan hukum yang adil, agar kemudian hak-hak mereka dilindungi dan tidak terjadi kesewenang-wenangan. Nah, persoalannya adalah syarat-syarat untuk kemudian membatasi masyarakat ini sering disimpangi oleh pemerintah. Misalkan, kalau mau membatasi hak masyarakat, misalnya dalam pemblokiran atau penyadapan, itu harus berdasarkan hukum. Hukumnya apa? Levelnya undang-undang. Nggak boleh hanya dengan level peraturan kementerian lembaga saja. Ya. Terus kemudian yang kedua, untuk tujuan yang sah, untuk tujuan yang memang digunakan untuk kembali ke kepentingan masyarakat, kepentingan terbaik masyarakat. Misalkan untuk melindungi hak-hak masyarakat gitu ya. Atau yang kedua, untuk kemudian menciptakan ketertiban atau kemaslahatan buat umum gitu ya. Dan yang ketiga, kesehatan publik, atau kemudian yang lain adalah melindungi hak orang lain agar tidak terjadi pelanggaran atau bahkan kejahatan. Nah, yang sering kemudian terjadi, syarat-syarat ketat itu tidak diindahkan, tidak dilakukan, karena memang kalau membuat regulasi itu sekali lagi harus untuk tujuan yang sah, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kemudian harus legal, artinya diatur dengan hukum yang levelnya itu memang didiskusikan, diperdebatkan secara serius. Tadi levelnya undang-undang, kenapa? Karena ada yang membahas harus DPR, wakil rakyat, dan juga pemerintah. Artinya ada diskusi di sana, bahkan masyarakat bisa berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah proporsional dan transparan. Proporsional kenapa? Jangan sampai kemudian kebijakannya untuk mengatasi masalah tertentu, misalkan masalah pinjol, judol, ya TPPO, tapi kemudian justru kemudian melanggar hak-hak masyarakat yang lain, misalkan hak atas privasi, ya kan, hak atas kemudian ekonomi, ya, hak atas rasa aman dan lain sebagainya, yang itu tidak sebanding, begitu ya. Dan saya lihat memang nggak proporsionalnya di mana. Kalau kita mau memberantas misalkan judi online, kita mau memberantas pinjaman online, ya, atau TPPO, ya jangan sasar masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Cari bandarnya, ya, judi online. Cari polisi, ya, atau aparat pemerintah yang melindungi. Kan udah ada arah-arah ke sana kan, dugaan ke sana kan. Ya, berantas dari akarnya. Ya, termasuk soal pinjaman online, evaluasi itu sudah kita gugat. Kebetulan LBH Jakarta dan YLBHI menggugat soal pinjaman online yang kita nilai itu justru merugikan masyarakat dan tidak diatur dengan baik sebagaimana ketentuan yang mestinya kemudian melindungi masyarakat begitu. Oke, kalau ke Mbak Rani lagi, sebenarnya seberapa urgensi sih negara itu harus sampai mengakses transaksi warganya mereka gitu loh? Kalau bicara urgensi, sebenarnya kalau kita lihat kayaknya ada ketidakpercayaan sih dengan oleh pemerintah terhadap masyarakat ya, gitu ya Mas ya. Kalau sampai dibuat payment ID begitu. Tapi kalau memang itu tujuannya adalah untuk pelancakan dana bantuan sosial tadi, ya monggo silahkan gitu kan, karena itu uang rakyat gitu kan, pajak yang kemudian memang harus dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau misalnya sampai semua gitu,
semua warga negara itu bisa dilacak transaksinya gitu, tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan gitu kan, ketidakpercayaan dari masyarakat gitu. Jadi urgensi pemerintah balik lagi apa gitu. Sebenarnya pemerintah juga kan, ya ini menurut saya ya, pemerintah tidak bisa menjelaskan, memberikan alasan kenapa itu dilakukan begitu kan. Jadi selama ini seperti kemarin PPATK yang memblokir itu kan apa ya, sangat, selama ini kebijakan pemerintah itu reaktif ya Mbak. Jadi ketika ada sesuatu baru dilakukan gitu. Tidak hati-hati. Iya, tidak hati-hati. Sembrono gitu membuat kebijakan. Iya, hari dan ini A, besok dievaluasi B. Tidak dikaji dulu. Iya, dan nggak matang. Saknyut gitu ya. Dan langsung tiba-tiba membekukan. Saya juga nggak tahu ya Mas, apakah mereka berpikir bahwa ya masyarakat nggak akan marah gitu ketika rekening dibekukan? Ya tentu saja marah gitu kan, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan. Nah, kalau bicara urgensi, kita nggak tahu sebenarnya apa sih urgensi pemerintah tiba-tiba membekukan rekening yang tidak aktif selama 3 bulan gitu. Padahal bisa aja mereka hanya, ya memang itu ditabung saja gitu kan, memang mungkin hanya untuk dana darurat gitu misalnya, atau dana tabungan, ya jadinya beku gitu, nggak ada transaksi selama 3 bulan. Tapi kalau misalnya yang tadi tujuannya hanya untuk menyimpan dana darurat, tabungan, kemudian dicurigai gitu kan, dicurigai bahwa ini kemungkinannya akan melakukan apa, tindakan kriminal, adanya pencucian uang, kemudian judi online, kan ya wajar saja gitu masyarakat marah gitu kan dengan hal ini gitu. Berarti pemerintah tidak percaya. Nah itu masyarakat. Berkaitan dengan yang Mbak Rani bilang barusan gitu ya. Sebenarnya Mas Arief, kalau dari sisi hukum, sedalam apa sih negara itu diizinkan boleh mengakses gitu loh, sampai ke transaksi keuangan pribadi warganya gitu loh? Iya, lagi-lagi tadi saya sebetulnya sudah menyinggung ya Mbak ya. Jadi negara itu tugasnya memang untuk mengurusi ya urusan-urusan masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana supaya masyarakat sejahtera, bagaimana biar masyarakat itu cerdas gitu ya. Makanya kemudian mereka ngurusi soal keuangan, ngurusi soal pendidikan, ngurusi soal urusan-urusan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kewenangan negara dan juga yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus urusan masyarakat itu, supaya tidak sewenang-wenang, supaya tidak asal-asalan, ya supaya hati-hati dan betul-betul dipikirkan dalam kerangka untuk mencapai keadilan sosial, ya kan, kesejahteraan umum, begitu ya. Makanya diaturlah di dalam ketentuan undang-undang. Ya, tadi saya katakan, makanya ketika kemudian konteksnya negara itu mau membatasi ya hak-hak masyarakat, misalkan mau melihat transaksi elektronik, kemudian melihat data pribadi, itu harus merujuk pada ketentuan undang-undang yang sudah dibuat. Sayangnya memang ya di Indonesia ini cukup ketinggalan dalam hal undang-undang yang melindungi hak atas privasi warganya. Udah ada undang-undang pelindungan data pribadi yang ya kurang lebih 2 tahun lalu disahkan. Sayangnya memang standar undang-undang ini rendah gitu ya. Tidak seperti di Eropa gitu ya, yang mana pelindungan data pribadi itu pengelolaannya itu diserahkan kepada lembaga independen. Ya, tapi di Indonesia ini diserahkan kepada pemerintah. Agak lucu juga sih. Meskipun sudah dikritik, diberikan rekomendasi oleh masyarakat sipil, tapi tetap saja. Nah, dan sayangnya juga undang-undang itu meskipun sudah ada, belum ada aturan pelaksanaannya. Ini problem. Itu pertama. Yang kedua, soal-soal seperti pemblokiran, penyadapan, ya, itu ternyata belum ada undang-undangnya. Ya, jadi kemudian negara pemerintah itu ngikutin apa? Ya mestinya bisa merujuk standar-standar internasional kan yang sudah bagus di negara lain, atau mungkin merujuk pada aturan-aturan umum dalam pengelolaan penyelenggaraan negara yang sebetulnya sudah ada undang-undangnya yang memastikan bahwa melindungi hak-hak masyarakat. Tapi yang sering kali terjadi justru tidak. Dan ini menunjukkan gejala sebetulnya bahwa ya pemerintahan yang tidak
taat pada aturan main demokrasi, ya, bahkan kemudian cenderung melakukan tindakan-tindakan represi terhadap warganya, baik itu dalam konteks penyusunan regulasi kebijakan, termasuk juga mengambil tindakan-tindakan pembatasan terhadap kebebasan sipil seperti kebebasan masyarakat berpendapat, berekspresi, yang kemudian itu dilakukan, itu menunjukkan bahwa ya ini gejala pemerintahan yang tidak demokratis ini. Betul. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Dan demokrasi bukan hanya bisa kita lihat dari sisi politik saja, ya kan, dari elektoral saja, tapi juga dari ekonomi. Ya, kita melihat secara ekonomi hari ini juga nampaknya jauh dari kata demokratis. Dari tim Ruang Publik KBR juga sudah berusaha menghubungi Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk ikut hadir dalam siaran pagi hari ini bahas Payment ID, namun dari kedua belah pihak tersebut belum bisa ikut join gitu ya. Sayang sekali. Baik, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Arief dan juga Mbak Rani gitu kan, soal kebijakan ekonomi digital yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, itu seperti apa sih Mbak Rani untuk bisa menjadikan masyarakat lebih berdaya dan juga merdeka? Kalau kita bicarakan Payment ID gitu ya, Payment ID itu sebenarnya ada beberapa negara yang memang sudah melakukan, tapi juga banyak negara yang tidak melakukan itu gitu. Nah, sebenarnya Payment ID itu kembali lagi memang jika itu diberlakukan untuk misalnya bantuan sosial, itu tentu bisa mendukung penyalurannya tadi kan, karena ketakutan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran itu bisa dicegah dengan Payment ID gitu. Jadi ketika misalnya penerima bantuan sosial ternyata terbukti melakukan judi online misalnya dengan dana bantuan sosial tadi, itu bisa dicabut misalnya seperti itu. Jadi di situ memang ada sisi positifnya ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita mau terapkan ke seluruh masyarakat begitu, saya nggak tahu Mas apakah mungkin gitu kan dari sisi hukum ya mungkin saja karena memang ada negara yang melakukan itu. Tapi kan tidak bisa semena-mena gitu kan, Mas Arief bilang bahwa dari undang-undang PDP kita saja baru disahkan 2 tahun yang lalu dan itu masih sangat lemah begitu kan. Pasti ada ketakutan justru data itu, transaksi yang kita lakukan itu bisa, yang datanya ada di pemerintah itu justru bisa digunakan untuk melawan kita gitu, mempidanakan kita misalnya gitu kan Mas ya. Jadi itu yang ditakutkan. Nah, Payment ID memang mungkin itu kebijakan yang bisa dilakukan untuk di beberapa hal kayak bantuan sosial. Tapi itu juga harus dilakukan dengan transparansi misalnya. Kemudian juga kalau perlindungan data pribadi itu kan tidak bisa diberikan akses kalau tidak ada izin gitu ya Mas ya, dari yang pemilik data yaitu masyarakat. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita lihat infrastruktur juga, apakah infrastruktur kita itu sudah cukup mendukung untuk menerapkan Payment ID, karena Pusat Data Nasional aja pernah kebobolan gitu. NIK saja gitu yang mau diintegrasikan dengan NPWP itu kan masih tahap gitu kan. Dan ini mau ditambah lagi gitu. Jadi numpuk-numpuk ya. Iya, apakah infrastruktur itu memang sudah siap? Jadi terkesan dipaksakan gitu karena pemerintah tidak percaya dengan masyarakatnya gitu. Ini namanya maksa merdeka ya. Mas Arief gimana menanggapi yang Mbak Rani sampaikan tadi? Menyambung yang Mbak Rani bilang, silakan. Iya, saya kira ketika kemudian pendekatan pemerintah ya dalam mengambil kebijakan itu selalu top down ya, selalu berpijak pada ini kan kewenangan pemerintah tanpa melihat ya kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat, dan apa yang betul-betul memang diharapkan oleh masyarakat ya. Ya tentu ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik ya, dan yang tidak kalah penting justru ini akan menimbulkan reaksi negatif ya dari masyarakat kepada pemerintah. Akan ada pertanyaan, selalu ada pertanyaan begini, ini sebetulnya untuk kepentingan siapa? Kenapa harus membuat kebijakan seperti ini? Dan pada akhirnya memang kalau kita melihat beberapa kebijakan pemerintah ya,
misalkan menaikkan pajak 12% Ya. gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Betul. Dan hari ini teman-teman di LBHI, Selios dan juga beberapa organisasi masyarakat sipil itu kan sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji regulasi tersebut ya. Ya, karena memang dampaknya sangat serius ya. Pajak barang-barang berharga itu termasuk kebutuhan pokok juga ya. Ya. Benar. Nah, jadi yang dipajaki kok justru malah masyarakat kecil, sementara konglomerat ya, orang yang uangnya nggak terhitung itu tidak kena pajak, bahkan dapat amnesti pajak beberapa waktu yang lalu. Ini kan gila, ini diskriminatif, ini tidak adil, ini tidak merdeka namanya, ya kan? Betul. Ya makanya kalau kemudian kebijakan seperti halnya pemblokiran rekening oleh PPATK ini terus dilakukan, ya ini akan ada mungkin mosi tidak percaya dari masyarakat, atau bahkan masyarakat berhak kok melakukan gugatan, dan itu mungkin akan bisa dilakukan. Akan banyak gugatan-gugatan masyarakat ke depan terhadap pemerintah, dan saya harap itu tidak dilakukan. Kenapa? Sekali lagi kita bicara dalam konteks Indonesia merdeka ya. Mestinya karakter pemerintahannya adalah pemerintahan yang merdeka ya, yang melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, menciptakan keadilan sosial bagi rakyatnya, bukan karakter pemerintahan kolonial yang kemudian mengawasi, mencurigai masyarakat, kemudian menindas ya, dan menciptakan ketidakadilan. Nggak boleh seperti itu ya. Meskipun kita tahu bahwa narasi pemerintah dan juga negara selama ini ya enak didengar ya, karena cita-citanya mulia gitu ya, ingin kemudian memberantas praktek-praktek judi online gitu ya, yang itu membuat masyarakat miskin, membuat masyarakat tidak produktif, kemudian kehilangan uang untuk judi, bukan untuk memenuhi pendidikan dan kebutuhan anaknya. Dan alasan lain lah ya untuk penegakan, menolak tindak pidana perdagangan orang, pinjol dan sebagainya. Tapi ya cita-citanya bagus, tapi kalau caranya buruk ya kan, pendekatannya justru tidak mengarah pada solusi, ya saya kira itu keliru. Mungkin negara nggak kenal sama masyarakatnya ya, tak kenal maka nggak sayang. Nah itu. Oke, Mbak Rani tadi sempat singgung juga soal pemerintah tuh sering banget reaktif gitu ya untuk menjalankan pengawasan dan juga pembatasan ekonomi di ruang digital siber. Penjelasan Anda seperti apa mengenai hal ini, Mbak Rani? Kalau reaktif kayaknya nih. Tapi pemerintah selalu bilang bahwa memang sumber dayanya kurang gitu, mungkin untuk preventif, jadi lebih ke reaktif begitu. Kalau masalah sumber daya. Tapi kan kayaknya nih Mas, memang seperti itu nggak sih di negara ini gitu kan? Segala sesuatu itu terjadi dulu, gitu kan, baru trial and error. Iya, seperti itu ya Mas ya. Jadi baru ada reaksi dari pemerintah. Tapi memang kalau dilihat gitu kan, ya kalau tadi Mas Arief singgung tentang judi online gitu, kemudian pemberantasannya gitu kan. Nah, ya aneh juga sih sebenarnya kalau misalnya reaksi oleh pemerintah itu justru untuk memberantas judi online malah memblokir rekening masyarakat. Sebenarnya kan korban dari judi online itu juga sebenarnya masyarakat gitu kan ya Mas ya. Jadi komedi ya. Iya gitu. Jadi aneh gitu kan. Jadi kalau ini menanggapi apa yang disampaikan Mbak Rani ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan PPATK ini bagian dari kebijakan publik ya. Ya. Kalau kita melihat dari istilahnya saja, ini kebijakan publik. Yang namanya kebijakan itu harusnya kan keputusan yang bijak. Gitu ya. Itu judulnya aturan yang bijak. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu ya, kita lihat aja lah, nggak usah dipikir dalam-dalam. Kok nggak bijak gitu ya? Kalau mau bijak ya mestinya sekali lagi riset dulu deh, diskusi dulu lah dengan ahlinya, terus, ya kan? Lihat aspek ekonominya, aspek hukumnya, ya kan, aspek sosialnya gitu. Sehingga kemudian ketika
keputusan itu diambil ya keputusan yang memang betul-betul sudah dicermati dengan sangat hati-hati ya. Dan sadar ya Mas Sadar ya konsekuensinya. terhadap konsekuensi yang diambil dan bisa memitigasi apapun resikonya yang ujungnya sekali lagi namanya kebijakan kan. Bukan kebajakan ya. Membajak. Bajak ya, harusnya publik. bijak, berguna, bermanfaat Betul. ya kan bagi masyarakat. Mbak Rani, kalau kita ngeliat track record pemerintah gitu ya selama ini, gimana sih Anda melihat soal transaksi keuangan di Payment ID ini udah ada terawangannya belum nih Mbak Rani, gimana? Kalau misalnya keamanan data gitu kan, kita masih sering kecolongan gitu. Kecolongan berarti kan masih masih Dijual di kena pasar hack. gelap ya. Iya, justru sekarang mau ditransfer kan Data Mas. kita, Iya, iya. justru itu kan. Iya, Jadi iya, sudahlah. kan terang-terangan ya. Iya, bilangnya gitu kan dalam perjanjian gitu kan. Jadi yang nyuri justru siapa itu? Nah, itu gitu. Jadi bukan cuma pencurian, ini kita data kita itu mau ditransfer gitu kan, dijual untuk pertukaran 19% tadi gitu kan. Salah satunya adalah itu. Jadi kalau kita bicarakan keamanan data ya dari keamanan memang kita belum siap gitu. Jadi indeks dalam salah satu digital itu kan ada digital safety ya, dan itu masih cukup rendah, masih di sekitar angka 3 gitu. Nah, dari masyarakat sendiri memang kurang literasi ya untuk masalah keamanan digital, tapi dari segi infrastruktur juga itu belum siap sebenarnya, makanya masih terjadi hacking gitu, masih terjadi pencurian data dan lain-lain. Sekarang masih banyak ya Mas ya kasus-kasus di mana kita nggak ikut pinjol tapi tiba-tiba kita ditransfer dana gitu. Beberapa waktu yang lalu, baru 2 hari 3 hari yang lalu, Gimana, Mas ada Arief ngalamin atau berita, gimana? bukan Mbak, ada berita apa? ada penjahit kalau nggak salah di daerah Pekalongan, Jawa Tengah lah ya. Oke. Tiba-tiba didatangi oleh kantor pajak karena dalam rekeningnya transaksi sampai 2,9 miliar. Dia sampai stres berat ya, karena dia saja untuk kebutuhan sehari-hari sulit gitu. Dia hanya penjahit biasa, tapi kemudian KTP-nya, rekeningnya bisa dipakai buat transaksi senilai miliaran. Itu masyarakat awam. Terus kemudian pinjaman online kan sering menggunakan KTP fiktif begitu ya. Dan itu terjadi. Belum lagi kalau kita bicara soal praktek-praktek penyadapan, peretasan yang saya meminjam datanya teman-teman SafeNet nih. 2024 mereka mencatat itu ada sekitar 330 kasus ya terkait dengan ya serangan digital kepada masyarakat begitu ya. Yang itu biasanya ini Mbak Naomi, Mbak Rani ya, kalau kasus-kasus yang berkenaan dengan masyarakat yang mengalami serangan-serangan digital, entah itu hacking, yang itu bentuknya bisa phishing, sama apalagi doxing dan lain sebagainya lah ya, termasuk penyalahgunaan data-data pribadi. Kalau kemudian dilaporkan ke penegak hukum, itu jarang yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Ini juga problem. Jadi selain kemudian kita itu rentan, data pribadi kita kemudian hilang, terus rentan juga disadap, diblokir, dihack dan lain sebagainya. Ternyata tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak kita ya dengan cara penegakan hukum pun sangat lemah gitu ya. Ini juga problematik sekali. Mbak Rani, dalam catatan diskusi tadi gitu ya, banyak juga sih ternyata tantangan untuk bisa mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan hak rakyat gitu. Nah, apa nih yang kira-kira bisa dan harus diperhatikan pemerintah lagi supaya bisa mewujudkan again gitu ya, merdeka demokrasi ekonomi? Silakan Mbak Rani. Ya, dari undang-undang PDP udah jelas ya Mas ya, bahwa pemilik data itu adalah masyarakat gitu. Jadi pemerintah harus menghargai bahwa itu hak milik masyarakat, menghargai privasi masyarakat, dan juga yang punya kendali penuh atas data yaitu masyarakat gitu kan. Kalau itu diblokir semena-mena, diambil semena-mena, dipakai semena-mena, ditransfer semena-mena, berarti pemerintah tidak menghargai, tidak melindungi si pemilik data yaitu masyarakat tadi. Nah, jadi bahkan pemerintah bukan hanya tidak menghargai Mbak Rani dalam konteks hukum, negara hukum kita ini ya, itu kejahatan hak asasi manusia, karena hak atas privasi itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau kemudian dibiarkan disalahgunakan dengan cara apapun tadi ya,
Sementara negara yang punya kewajiban untuk melindungi, ya, tapi justru bahkan melakukan, ya, itu termasuk kejahatan hak asasi manusia. Oke, mungkin Serius sekali itu. Iya, jadi mungkin melanjutkan juga yang Mas Arief tadi bilang gitu ya. Jadi dorongannya seperti apa nih dari Anda supaya kemerdekaan demokrasi ini nggak dicederai lah ya dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang kontraproduktif ini? Ya, lagi-lagi saya pikir saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rani, ya. Jadi memang pemerintah, ya, termasuk DPR mestinya, ya, ketika kemudian melihat persoalan-persoalan ekonomi hari ini misalkan, ya, atau ketika mau melahirkan kebijakan-kebijakan yang menjawab persoalan-persoalan ekonomi, lagi-lagi harus kemudian ikut aturan main dalam negara demokrasi, gitu ya. Dan tadi kita sudah singgung, ya, beberapa kali soal bahwa lagi-lagi aturannya jangan top down dong, ya, diskusi dengan masyarakat, tempatkan masyarakat itu sebagai subjek yang merdeka nih, ya kan, dalam negara, dan pemerintah sadar diri bahwa mereka itu pelayan rakyat, pelayan masyarakat, bukan bos yang kemudian bisa perintah-perintah begitu saja. Kita dialog dong, ya kan. Rakyat juga harus sadar bahwa kita punya hak, gitu ya. Kita bisa kemudian protes kepada negara kalau kemudian negaranya tidak menjalankan tugas dengan baik. Nah, dan yang lain saya kira juga dalam konteks ini, selain negara, pemerintah mesti mengikuti aturan main demokrasi, harus memahami juga bahwa ketika masyarakat kemudian bereaksi, ya, melakukan kritik, melakukan demonstrasi atau melakukan ekspresi apapun, jangan dong kemudian dianggap sebagai pemecah belah persatuan bangsa, terus dianggap dibayar oleh koruptor, ya kan, dianggap antek asing, kemudian dituduh sebagai pelaku makar, ya, pelaku subversif gitu loh. Kalau zaman dulu begitu. Yang itu justru kemudian menunjukkan bahwa pemerintah selama ini gagal menangkap esensi dari ekspresi masyarakat itu, pendapat atau kritik masyarakat itu yang sebetulnya menginginkan kebijakan yang demokratis, kebijakan yang baik, kebijakan yang kemudian dilahirkan dari pemikiran dan diskusi yang matang sehingga kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Kan kita bisa lihat nih, kemarin ketika ada aksi Indonesia Gelap, ya kan, memprotes situasi politik ekonomi kita yang, ya, masih berantakan begitu, ya. Kemudian justru Bapak Presiden yang bilang langsung, wah, ini dibayar koruptor nih. Padahal Bapak Presiden yang ngasih amnesti abolisi pada koruptor, ya kan. Terus kemudian ketika masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger, ya kan, yang itu sebetulnya dalam wibu, ya, ya, karakter fiktif itu memiliki makna luar biasa, itu persatuan. Makna lainnya adalah memiliki arti melawan ketidakadilan dan bentuk upaya untuk menciptakan kemerdekaan, kebebasan, gitu kan. Bagus sekali kan maknanya. Betul. Tapi kemudian ketika masyarakat mengibarkan itu tadi dituduh macam-macam seperti yang saya katakan di awal, seperti ini bentuk demokrasi tapi pemerintah malah sensi, ya. Iya, jangan-jangan memang nggak update, ya. Tidak ngikutin sebetulnya apa yang anak-anak muda hari ini literasi baca apa yang mereka baca, apa yang mereka ikuti dan ekspresikan dengan bahasa-bahasa yang nggak biasa, kreatif, begitu, ya. Dan saya kira itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Justru dengarkan apa esensinya, dan kritik itu kan selalu pasti dalam negara demokrasi itu untuk kepentingan publik, nggak boleh baper juga, gitu. Itu yang kedua saya kira. Terus kemudian yang ketiga, lagi-lagi kita kembali pada soal demokrasi, ya. Demokrasi itu ternyata memang nggak sekedar politik, ya. Betul. Tapi juga harus menciptakan demokrasi ekonomi. Ini yang jarang dibahas, makanya saya pikir KBR Media sangat
tepat mengangkat isu ini di 80 tahun Indonesia. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kalau kita lihat ya demokrasi politiknya mulai berangsur-angsur baik nih, ya kan? Ada pemilu langsung, ya kan? Bukan hanya di level daerah tapi juga di nasional, bisa milih presiden langsung yang terhubung dengan rakyat gitu ya. Dan banyak lembaga-lembaga negara baru yang harapannya menciptakan check and balances. Oke, tapi bagaimana dengan demokrasi ekonominya? Nah ini nih, ini persoalan yang sangat serius. Padahal kalau kita bicara demokrasi ekonomi itu kan harus ada pemerataan kesejahteraan nih. Nah, kaitannya tapi yang terjadi justru malah yang paling sejahtera sekarang adalah menteri dan wakil menteri kabinetnya Bapak Prabowo yang kemudian menduduki jabatan-jabatan komisaris di banyak BUMN yang bisa membawa pulang uang miliaran rupiah ya. Sementara guru honorer di berbagai daerah di Indonesia itu gajinya ya memprihatinkan sekali. Nah ya, berkaitan tadi yang juga sempat disampaikan oleh Mbak Rani gitu ya, melanjutkan apa yang harus diperhatikan pemerintah supaya nanti bisa mewujudkan merdeka demokrasi ekonomi. Menyambung juga tadi yang disampaikan Mas Arief gitu ya, banyak poin-poinnya. Gimana nih Mbak Rani? Khususnya digital ya. Jadi tentu digital itu kan, kalau kita bicara tentang digital selalu ada data, dan data itu kan sekarang sudah menjadi komoditas ya. Jadi sangat-sangat berharga gitu. Jadi pemerintah kalau memang ingin melindungi itu bukan seperti itu caranya gitu, memang harus dilindungi. Nah kemudian kebijakan itu memang harus inklusif gitu ya. Kalau tadi kita bilang bahwa ini yang disasar adalah kenapa masyarakat yang menengah, kenapa masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagaimana dengan masyarakat yang atas, bagaimana dengan para menteri, pejabat pemerintahan, pejabat publik begitu kan. Apakah, ya itu jadi pertanyaan sih Mas beberapa hari lalu, kayak itu rekening-rekening yang pejabat dibekukan juga nggak gitu, ada pertanyaan. Kita boleh tahu juga nggak sih? Iya. Di KPK itu Mbak ada kewajiban sebetulnya di dalam beberapa undang-undang yang mengharuskan pejabat publik itu melaporkan harta kekayaannya secara rutin tiap tahun. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang kemudian tidak melaporkan. Kita rajin banget ya. Sementara kita kan sampai mau ditelusuri, dicari datanya, begitu ya. Sementara mereka yang kemudian duduk di posisi-posisi singgasana kekuasaan ini nggak mau untuk kemudian transparan dan akuntabel. Oke, terakhir nih, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrolin soal semerdeka apa kita di era ekonomi digital saat ini. Pesan dan juga masukan konstruktif dari Mas Arief juga Mbak Rani gitu ya kepada pemerintah deh untuk penguatan ekosistem ekonomi yang berdemokrasi. Dari Mbak Rani dulu, ditutup oleh Mas Arief, silakan. Iya, mengutip Mas Arief nih, kebijakan itu harus bijak begitu ya. Jadi kalau bukan, ya kebijakan berasal dari kata bijak, harus dirancang, harus disahkan gitu, ya dirancang lah dengan penuh kebijaksanaan gitu. Nah tadi kebijakan itu harus inklusif, jangan hanya menyasar kelas menengah yang memang jumlahnya besar gitu, tapi kan tidak bisa disasar melulu kelas menengah dan kelas bawah gitu. Jadi kalau tadi orang-orang terkaya diberikan amnesti, tapi orang kelas menengah ke bawah gitu tidak pernah diberikan amnesti, dan bahkan ada yang bekerja selama 7 hari gitu ya Mas, tanpa libur, itu tidak ada holiday, tidak ada amnesti, tetap bayar pajak. Jadi inklusif, kebijakan yang inklusif, kebijakan yang bijak gitu, itu sangat penting. Dan juga transparansi gitu ya Mas, itu yang selalu kita tuntut dari pemerintah ya, bahwa pemerintah itu perlu transparan. Sekarang pemerintah mau mengecek semua apa yang sedang dilakukan masyarakat gitu kan, sampai transaksi pun dicek. Tapi kita juga menuntut transparansi gitu dari pemerintah. Kita membayar pajak, kita ingin tahu yang kita bayarkan itu untuk apa saja, digunakan untuk apa saja. Kalau pemerintah ingin menggunakan payment ID untuk melacak semua transaksi kita, keuangan kita, ya kita juga mau melakukan hal yang sama dengan pemerintah. Kita ingin pemerintah transparan gitu, uang kita dikemanakan saja nih. Gitu. Jangan menang banyak ya mereka ya. Oke, Pak Arief gimana? Yes, saya pikir sebagai penutup ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam negara demokrasi lagi-lagi ya, rakyat itu harusnya sebagai tuan gitu ya.
bukan kemudian justru malah diperlakukan sebagai pelayan. Nah, sekarang ini kebalik. Ya, pemerintah sebagai tuan, rakyat sebagai pelayan. Ya, harusnya dibalik. Rakyat sebagai tuan, pemerintahnya sebagai pelayan. Ya, sebagai pelayan, sebagai wakil rakyat harusnya membuat regulasi, aturan, kebijakan itu yang sebaik mungkin, ya, dan harus bermanfaat, ya, dan menguntungkan rakyat, gitu ya. Sebagaimana cita-cita kemerdekaan kita merdeka itu mau sejahtera kok, kita mau dilindungi oleh negara kita, gitu ya, oleh pemerintahan kita mau keadilan sosial untuk semuanya, tidak kemudian diskriminatif hanya untuk wakil menterinya saja atau untuk teman-temannya Bapak pimpinan negara kita, gitu ya. Nah, nggak boleh begitu. Nah, saya jadi ingat ketika kemudian Indonesia baru merdeka, ada satu pertemuan ini para tokoh-tokoh kemerdekaan, ada Bapak Soekarno, Pak Hatta, Pak Agus Salim, dan juga Syahrir kalau nggak salah. Dalam pertemuan itu tiba-tiba datang Bapak Tan Malaka, yang kita kenal sebagai orang yang kemudian menggagas kemerdekaan Indonesia pertama kalinya, ya, dengan bukunya Nardi Republik Indonesia, begitu ya. Dia kemudian mengatakan, tuan-tuan, saudara-saudaraku, saya tidak tertarik dengan kemerdekaan yang kalian ciptakan jika, dia khawatir, kemerdekaan itu hanya akan menguntungkan segelintir orang, elit-elit baru, gitu ya. Tidak kemudian kemerdekaan yang revolusioner yang akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, berkaca dari apa yang disampaikan oleh Tan Malaka saat itu, ya, baru pasca merdeka sudah khawatir situasi di masa depan yang sekarang kita rasakan. Kemerdekaan kita hari ini 80 tahun Indonesia merdeka ini, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Apakah Tan Malaka terjadi? Sudah dirasakan oleh teman masyarakat Papua sekarang yang tanah-tanahnya justru digusur untuk food estate, yang mengerjakan bukan mereka tapi tentara. Ya. Kemudian tanah-tanah di banyak wilayah di Indonesia yang digusur, tapi yang menanam bukan mereka, tapi juga tentara maupun polisi, begitu ya. Ini bagaimana? Sementara kemudian pekerja kita banyak tersisih juga, banyak pekerja asing yang kemudian dipekerjakan di Indonesia yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kan kebijakan-kebijakan yang lagi-lagi tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terakhir dari saya pikir kita sebagai rakyat, kita sebagai warga negara berhak untuk menuntut pemerintah, ya, negara ini untuk kembali pada posisinya, ya, kembali mengingatkan mereka bahwa kemerdekaan ini kita capai dengan susah payah, dengan darah dan perjuangan yang luar biasa dari founding fathers, mothers kita, ya, tidak boleh disia-siakan. Dan oleh karena itu mari kita terus ingatkan itu pemerintah kita, kalau mereka tidak bekerja dengan benar, kita harus kemudian terus lantang bersuara. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, juga Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital dari Selios, yang sudah bersedia siaran di ruang publik KBR pagi hari ini. Dan juga untuk teman KBR yang sudah menyimak kami di siaran ruang publik KBR, baik melalui channel YouTube KBR Media dan juga melalui streaming di kbr.id serta di 50 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Saya Naomi Liandra bersama dengan tim redaksi ruang publik yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.